Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kali ini bersama saya Uliana Umifah di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Kali ini pemirsa Sobat KPI, kita sudah memasuki ke edisi 163 dengan tema kenal lebih dekat dengan Mbak Selvi. Mbak Silvi. Oke. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam Kak Uli. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Innani bil khair. Wah, Masya Allah. Gimana nih Mbak tadi perjalanannya dari rumah sampai ke sini? Alhamdulillah tadi perjalanannya cukup lancar ya, walaupun tadi ada sempat mampir-mampir dulu karena ada kebetulan ada kebutuhan lain juga sebelum ke sini. Tapi sampai sini lancar dan aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak, kita langsung aja ya mulai ke perbincangan kita. Kayaknya juga teman-teman sudah pada nggak sabar nih mendengarkan perbincangan kita di hari ini. Oke, aku dengar-dengar Mbak ini kan sebagai Ketua Keputrian Organisasi KSW ya Mbak ya? Betul. Nah, Mbak juga sebagai mahasiswi di Mesir. Iya. Mbak kuliahnya di universitas apa sih Mbak? Kalau aku kebetulan kuliahnya sekarang di Universitas Al-Azhar Kairo. Wah, Masya Allah Kayak teman-teman. gitu. Beri tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, mungkin Mbak bisa menceritakan bagaimana sih latar belakang Mbak dan juga cerita bagaimana perjalanan Mbak bisa sampai kuliah di Mesir, begitu. Oke, sebelumnya halo, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini aku mau sedikit cerita nih gimana sih latar belakang aku, begitupun perjalanan aku bisa sampai kuliah di Al-Azhar Kairo itu sendiri. Atau perjalanan aku bisa kuliah di Mesir, kayak gitu. Nah, sebelum itu biar kita lebih kenal, lebih dekat, ya kan? Aku Silvi dari yang dimana rumah aku ada di mana coba? Tebak. Jadi aku adalah orang UK. UK, wow. Iya, UK. Wow. UK adalah uang kerapia gitu. Jadi negara itu ya Mbak ya? Iya, jadi dari Jepara yang lebih tepatnya tinggal di Kerapia gitu. Makanya di UK, uang Kerapia gitu. Nah, jadi perjalanan aku meniti sampai bisa kuliah di Mesir, itu tentunya nggak mudah teman-teman. Tentunya nggak mudah. Dulu tuh aku nggak pernah kepikiran aku bisa kuliah sejauh ini. Kalau diingat-ingat tuh lucu banget, beneran lucu. Kayak aku nggak bakal nyangka kalau ternyata aku tuh bisa juga ya kuliah sejauh itu, perempuan, dan basically aku anak terakhir gitu. Jadi kayak perjuangannya itu nggak mudah, minta izinnya pun ke orang tua nggak semudah itu, kayak gitu. Tapi lagi-lagi aku suka, dulu tuh aku ketika di pondok pesantren sebelum ke Al-Azhar, ya kan, sebelum kuliah di Mesir, waktu di pondok pesantren itu dulu aku suka yang namanya belajar agama, Kak Uli. Aku suka belajar agama, suka belajar bahasa Arab, kayak gitu. Dari ana, antum, anti, antuma, antuna, kayak gitu aja. Dulu tuh aku kayak tertarik, kenapa sih saya tuh harus ana, kenapa sih kamu itu harus antum kalau yang lebih tua, ataupun ke teman sendiri anti ataupun anta, kayak gitu. Dari sekedar kayak gitu aku sangat kepo. Sampai pada akhirnya aku punya ketertarikan tuh untuk belajar langsung ke pusat ilmunya, yaitu di Al-Azhar Kairo, Mesir, kayak gitu Kak. Nah, sebelum itu aku tuh punya prinsip kayak gini. Indah banget ya Mesir tuh. Kayak prinsip aku tuh kayak mau dilihat aja di sosmed atau datengin langsung tempatnya, kayak gitu. Basically aku emang suka traveling, jadi kayak kalau kemana-mana tuh aku nggak takut gitu. Cuman yang takut orang tuaku. Lagi-lagi aku anak terakhir, kayak gitu, lagi, perempuan lagi. Jadi saat itu aku memutuskan buat Bismillah, ayo. Kalau aku mau pasti bakal ada jalannya, kayak gitu. Nah,
Kalau diingat-ingat lagi juga aku pernah belajar di Mahfuzat itu kayak gini. Utlubil ilma walau bisin. Artinya tuh secara harfiah, itu artinya kan tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dulu tuh aku mikir, itu masih secara harfiah, aku tuh mikir, oh menuntut ilmu yang jauh itu di Cina ya gitu. Berarti kalau aku masih di Mesir, itu kayak sini Mantingan. Wah. Dekat gitu loh. Kayak Kerapia Mantingan, jalan juga bisa gitu kan. Tapi lagi-lagi, kalau misal secara kiasannya, ya kan, secara kiasannya itu artinya tuh gini loh, kayak ayo bersungguh-sungguhlah dalam belajar gitu kan. Walaupun sesulit apapun jalannya, walaupun bagaimanapun rintangannya, itu kalau misal kita mau dan bersungguh-sungguh dimanapun tempatnya, itu kita pasti bakal bisa untuk ke situ gitu, ke tujuan kita, kayak gitu Kak. Oke, tadi kan Mbak menyebutin kalau misalnya izin dari orang tua susah ya Mbak ya. Nah itu cara Mbak meyakinkan gimana? Di sana ada keluarga atau gimana Mbak? Oke, kalau dari aku sendiri cara meyakinkan ke orang tua, apalagi aku perempuan, itu dengan lucu banget. Pokoknya intinya perjalanannya tuh lucu Kak. Yang dari intinya kan kita tuh banyak miskomunikasi ya, karena basically orang tua itu di pekerjaannya itu di mebel, di perkayuan, yang kayak kalau sampai Mesir, aduh gimana, Jauh. negeri yang banyak konfliknya, maksudnya negeri yang dengan beberapa banyak konflik itu kayak takut gak sih tiba-tiba nanti anaknya ketembak kah atau apakah. Nah terus aku meyakinkan orang tuaku itu dengan menunjukkan bahwasannya aku udah cukup dewasa untuk dilepas ke Mesir kayak gitu. Berarti Mbak meyakinkan keluarga kalau Mbak tuh bisa gitu ya Mbak ya? Iya kayak gitu Kak. Terus Mbak juga tadi bilang kalau Mbak tuh sebelumnya itu mondok. Wah mondok di mana itu Mbak? Aduh. Jadi sebelumnya aku pesantren, aku mondok di Jawa Timur, tepatnya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Wow, Putri di Gontor Kampus ya? 1. Iya. Masya Allah. Itu sudah berapa tahun Mbak di sana Mbak? Dari aku lulus MI sampai aku SMA di sana. SMA di sana. Oh berarti setelah dari Gontor itu langsung ke Mesir atau Betul. ada gap year-nya Mbak? Ada gapnya. Ada gap year-nya. Gapnya 2 tahun. Yang pertama itu pengabdian di Pati. Terus yang kedua itu nunggu waktu sesi bahasa. Maksudnya kita itu kan di Mesir itu ada penyetaraan bahasa ya. Bahasanya tuh nggak kayak bahasa kita sehari-hari. Bahasanya tuh ada bahasa Mesir sendiri. Namanya bahasa Amiyah kayak gitu. Amiyah gitu. Boleh dicontohin Mbak kayak apa sih Mbak bahasanya Amiyah itu Mbak? Coba kakaknya tanya dulu. Apa ya? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah kuais insya Allah gitu. Berarti itu artinya alhamdulillah kuais insya Allah. Nah kuais itu dalam bahasa Arab itu khair. Baik. Kalau kita bahasa Arab biasa itu kan khair. Tapi kalau misal bahasa Arab Amiyah itu kuais gitu kan. Wah, keren sekali teman-teman. Nah saat Mbak nyampe di Mesir, kesan pertama Mbak saat belajar dan tinggal di sana tuh apa Mbak? Oke, pertanyaan menarik nih. Kesan pertama gitu kan. Kesan pertama kalau jelek pasti kita bakal homesick gitu kan. Betul banget. Tapi balik lagi, aku orangnya kan easy going and make it fun gitu loh. Kayak nggak usah dibawa pusing gitu. Karena kita tuh dimana kita berpijak itu ya udah itu tempat kita gitu kan. Jujur kesan pertama itu 2K. Apa itu? Kagum dan kaget. Wah, gimana itu Mbak? Apa itu culture shock-nya itu Mbak? Culture shock-nya itu cukup banyak dari budaya, ya kan? Pastinya dari budaya, terus dari ini deh basic yang kayak kita nyebrang aja itu beda banget. Wah. Dari kayak misal kalau kita nyebrang mungkin kita mau nge-stop mobil atau motor, itu kan tangan kita gini ya Kak. Tapi kalau misal di sana itu gini. Gini Mbak ya? Iya. Kayak gini. Jadi kadang aku pernah tuh di sini hampir kayak gitu kan. Dikira kayak ngapain dia gitu. Beda ya Mbak ya konteksnya di sini ya. Terus juga kayak misal kalau kita di sana itu Kak, perempuan itu sangat dijaga kehormatannya dan marwahnya. Kita tuh nggak boleh naik motor. Oh gitu Mbak? Kayak gitu. Iya, kita nggak boleh naik motor. Kita tuh apa-apa perjalanannya, misal ke kuliah atau apapun itu pakainya kendaraan umum. Entah itu angkot gitu kan, ya angkot sana atau bus kayak gitu. Jadi motoran itu sangat minim yang pakai.
Kalau motoran di sana itu atau naik bus itu transaksinya gimana Mbak? Atau sama kayak di Indonesia apa ada bedanya? Kalau di Indonesia sekarang udah lebih maju ya menurutku, semuanya udah bisa QRIS atau yang lain pakai card atau kayak gimana. Di sana semuanya masih manual Kak. Oh, Semuanya jadi cash ya? masih cash, masih cash. Terus ya kayak gitulah, intinya masih semuanya berupa uang kertas, kalau nggak gitu koin gitu. Oh gitu. Nah, seperti apa sih kehidupan Mbak Silvi itu di sana sebagai mahasiswa? Oke, kehidupan aku sebagai mahasiswa tentunya sangat warna-warni ya, warna-warni, dan warna-warni itu aku sendiri yang buat gitu. Karena kan kita tentang kehidupan itu kan kita sendiri yang memilih ya. Kayak kita tuh mau nanti ketika di sana tuh kayak gimana sih? Mau meaningful kah atau mau colorful kah atau yang ya udahlah ya sekadar kuliah pulang terus Netflix kan and chill kayak gitu. Tapi aku pengen di sana itu nanti berkesan ketika nanti aku udah keluar dari Mesir. Aku punya cerita buat orang lain ataupun anak-anakku ke depannya. Kayak ini loh dulu mama kamu kayak gini gitu. Ini loh kayak gini dan kayak gini gitu. Dan itu tuh sebenarnya nggak harus di Mesir, dimanapun. Itu semuanya balik lagi ke kita. Dan lagi-lagi kehidupan di Mesir itu ya udah kayak gitu Kak, kuliah. Terus apa sih namanya? Ada juga ya organisasi. Dan yang bikin beda itu ya kajiannya. Karena di sana tuh masyayikh dan guru-guru di sana itu sangat banyak, kita bisa memilih dan kita bisa kalau mau kayak gitu. Tapi untuk jadwal kuliahnya Mbak gimana? Sama dengan Indonesia atau berbeda Mbak? Kalau jadwal kuliahnya itu sama kayak di Indonesia, cuman emang di sana full day, kecuali hari Jumat gitu. Tapi ada juga yang cuman 4 sampai 5 hari aja gitu, sisanya libur kayak gitu. Berarti Mbak dari pagi sampai sore itu kuliah, terus kegiatan Mbak dari sore sampai ke malam itu apa Mbak? Oke, kalau kuliah, setelah kuliah itu biasanya kita ini Kak, apa namanya, itu entah itu mungkin yang punya kayak aku basically punya ini ya Kak, bisnis make up gitu. Kadang aku pakai waktunya itu buat make upan maksudnya buat ngambil job itu kayak gitu. Kalau nggak gitu bantu-bantu temen, kalau nggak gitu ya paling kita juga bisa punya waktu refreshing yang panjang, kayak kita cukup duduk-duduk di rooftop karena di sana kan bangunannya cukup tinggi-tinggi semua ya, semuanya apartemen. Dan ya udah kita ngumpul, sharing, duduk-duduk di atas, terus kayak gimana nih gitu. Karena lagi-lagi kita di sana nggak ada keluarga. Jadi keluarga kita itu ya teman kita sendiri itu kayak gitu. Dari teman menjadi keluarga ya Mbak ya. Nah, coba boleh di-spill Mbak, apa sih Instagram MUA Mbak, ada nggak Instagramnya? Ada. Nah, boleh di-follow ya teman-teman. Boleh di-follow ya teman-teman, barangkali nanti yang di Indo ada ya, karena aku tuh sistemnya ini loh Kak, kayak collab gitu loh. Jadi nanti yang di Mesir ada ketika aku di Indo, yang di Mesir ada, yang di Mesir aku di Mesir, yang di Indo ada kayak gitu. Dan PL kita atau playlist kita itu nggak mahal. Karena lagi-lagi aku tuh pengen menebarkan manfaat gitu, menebarkan manfaat yang ada. Dari 2019 aku belajar make up, aku pengen apa yang aku pelajarin itu bermanfaat buat yang lainnya. Dan Instagramnya itu adalah The Naisa Beauty and Finds. The Naisa Beauty and Finds. Nah, jangan lupa di follow ya teman-teman. Boleh. Nah, tadi Mbak sudah cerita katanya kalau kuliah itu gak ada bedanya Mbak ya. Tapi ada nggak sih Mbak bedanya? Kayak dari pembelajarannya atau gimana gitu? Oh itu oke. Kalau misal dari kuliah ya, kita itu sebenarnya yang membedakan itu dari sistemnya Kak, sistem pembelajarannya. Sistem pembelajaran di sana itu cukup mandiri, karena apa-apa kita tuh nyarinya itu sendiri. Misal nanti dosen hanya menjelaskan beberapa, setelah itu kita cari sendiri referensinya dari kitab, terus habis itu nanti diskusi. Nah itulah yang bikin tantangan kita, kayak wah nggak bisa nih kalau aku cuman cukup nerima dari dokturoh dosen. Jadi bahasa Arabnya dosen itu dokturoh ya guys. Nanti kalau keceplosan dari dokturohnya itu biasanya cukup menjelaskan beberapa, setelah itu kita cari referensinya dari kitab-kitab, terus kita diskusi bersama, yaitu ketika waktu longgar, waktu kita refreshing, itu kita membahas beberapa hal yang waktu kita kuliah itu dijelaskan sama doktornya. Beda kan kalau dari sini semuanya terstruktur, ya kan, kayak gitu. Oke Mbak, nah tadi kan kita sudah ngebahas soal kehidupan kuliah Mbak di Mesir.
Sekarang aku mau ngebahas yang nggak kalah menarik nih Mbak, tentang organisasi KSW. Nah Mbak Selvi ini kan juga aktif ya di organisasi itu. Bahkan juga ya teman-teman, beliau ini menjabat sebagai Ketua Keputrian KSW. Beri tepuk tangannya dulu dong. Nah jadi pertanyaannya gini Mbak, sebenarnya apa sih itu KSW? Nah tapi Mbak, jawabannya disimpan dulu untuk di segmen selanjutnya. Siap. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Bincang pagi bersama kami di sini. Bincang pagi bersama Prodi KPI. Bincang pagi terasa sangat berarti. Bincang pagi sambil minum kopi. Di penghujung sana itu sudah ada tanaman durian gitu ya Pak ya. Sudah ada menambah daya tarik para calon mahasiswa untuk Kembali lagi bersama saya Ulina Umifa di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke Mbak, melanjutkan perbincangan kita tadi ya Mbak ya. Apa sih itu KSW? Oke, sekarang aku mau kenalin nih apa itu KSW ya kan. Jadi KSW itu singkatan dari kata kelompok studi Wali Songo Kak. Nah, kelompok studi Wali Songo itu apa sih? Kelompok studi Wali Songo itu organisasi yang dimana di dalamnya anggotanya itu berasal dari Jawa Tengah. Tapi kita juga ada dari yang lain gitu, daerah-daerah yang lain. Nah, di dalam situ kita itu bukan hanya tentang organisasi, tapi tempat atau ruang untuk tumbuh bersama, untuk belajar bersama, dan juga saling backup satu sama lain, kayak gitu. Kayak gitu. Berarti KSW ini tidak hanya menerima masyarakat dari Jawa aja ya Mbak ya, tapi juga luar Jawa kayak Kalimantan, Papua, itu diterima juga berarti? Sebenarnya itu ada organisasinya sendiri, organisasi kedaerahan masing-masing. Tapi biasanya ada orang-orang yang kita bilang apa ya, kayak pengen pindah gitu, pengen pindah karena mungkin keluarganya ada yang tinggal di sana, di Jawa atau kayak gimana, itu bisa kita terima. Tentunya dengan berkas-berkas yang ada. Jadi tetap harus jelas gitu, dia orang Jawa mana nih, kayak gitu. Oke. Sejarah dari KSW itu gimana Mbak? Kayak dia berdirinya kapan, terus asal mula supaya dia terbentuk itu gimana Mbak? Oke, kalau misal KSW sendiri itu asal mula terbentuknya dari orang-orang mahasiswa yang dari kedaerahan Jawa Tengah itu sendiri.
kayak gitu. Karena kan nanti ada kedaerahan yang dari Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, yang dari Jawa Tengah itu sendiri itu kita mengumpulkan orang-orangnya di dalam situ kayak gitu. Terbentuk kapan itu Mbak? Pada tahun? Oke, kalau untuk terbentuknya mungkin nanti bisa next session ya. Oh gitu ya. Oke, berarti Kayak langsung gitu. pertanyaan selanjutnya Mbak ya. Oke. Kegiatan apa aja yang dilakuin dalam organisasi KSW? Oke, kalau untuk kegiatannya itu sama ya mungkin ya Kak ya. Dari kajian ilmiah kayak gitu, terus ada apa namanya kegiatan sosial, kegiatan apa olahraga, bakti sosial kayak gitu-gitu itu pasti ada kayak gitu. Berarti kegiatannya itu rutinan atau setiap bulan ada Mbak? Nah, untuk kegiatannya sendiri itu setiap bulan ada Kak. Dan juga kita ada kalender tahunan. Jadi setiap bulan itu udah ada, oh ini untuk program ini, program ini, program ini kayak gitu. Oh gitu, udah disusun berarti ya Mbak Udah dari awal disusun, periode. Betul. Oke. Nah, selama Mbak bergabung di organisasi KSW, apalagi Mbak ini kan asli orang Indonesia ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih tantangan dari organisasi KSW ini sendiri? Oke, kalau untuk tantangannya itu ada sih Kak, ada dan klasik gitu, klasik tapi nyata gitu. Kayak antara tentang manajemen waktu, antara kuliah dan organisasi, terus bagaimana kita nge-backup anggota-anggota dengan berbagai macam berbagai macam background mereka ya Kak ya pastinya. Tapi tentu itu menjadi tantangan yang unik bagi kita juga. Kayak, oh gini ya caranya nge-backup orang gitu. Oh gini ya caranya organisasi di kedaerahan kayak gitu. Jadi kita tahu bagaimana cara kepemimpinan, kebersamaan dan sebagainya. Nah, cara Mbak menanggapi tantangan itu gimana? Kayak misal manajemen waktunya itu seperti apa? Oke, kalau untuk manajemen waktu sendiri, aku punya biasanya tuh to-do list harian, kayak gitu Kak. Jadi biar nggak berantakan ya Kak ya. Jadi kayak nggak boleh nih kita ngenomor satuin organisasi di atas kuliah gitu kan. Jadi biar semuanya balance, itu kita tetap bisa kuliah, kita tetap bisa organisasi, tapi kita juga tetap bisa refreshing. Itu aku bikin to-do list kayak gitu. Dalam sehari itu kira-kira apa yang mau aku lakuin kayak gitu. Jadi itu bener-bener minim banget kegiatan yang ketinggalan kayak gitu, karena udah aku catat nih, oh, aku mau kesini, aku mau belanja, aku mau ketemu ini, aku mau meet up atau gitu. Nah, ini juga bisa menjadi tips buat teman-teman yang ingin manajemenkan waktunya, yaitu dengan cara to-do list ya Mbak ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, apakah organisasi KSW itu diakui oleh masyarakat Mesir? Oke. Jadi organisasi KSW atau organisasi-organisasi yang ada di Mesir itu organisasi internal mahasiswa, ya kan? Organisasi internal. Tapi dengan kita mengenalkan lewat budaya, tentunya khususnya, ya kan? Lewat budaya, masyarakat Mesir itu mengapresiasi eksistensi mahasiswi di dalamnya, karena kita itu nggak cuman belajar loh di situ, kita nggak cuman menuntut ilmu atau berguru ke masyayikh itu enggak, tapi kita juga aktif mengenalkan bagaimana sih budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah itu sendiri kayak gitu. Nah, cara organisasi KSW ini mengenalkan budaya itu dengan cara apa Mbak? Atau ada pertunjukan atau gimana Mbak? Oke, biasanya Mesir itu selalu ada yang namanya show kayak gitu. Nah, biasanya kita itu diundang. Kira-kira dari kedaerahan Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat dan sekitarnya, itu mau nggak sih untuk menampilkan? Jadi emang kita biasanya penampilan budaya ya Kak, emang itu yang paling menonjol kan biasanya, karena tari-tarian di mereka pun beda, tari-tarian mereka sufi. Kalau kita tariannya tari daerah, ya kan, tari kecak, tari apa dan sebagainya. Jadi kita mengenalkan lewat itu, entah itu saman atau apa, dan itu mereka masyarakat Mesir itu sangat mengapresiasi itu, karena kita sangat eksis di situ gitu. Oke, itu tayangannya ada nggak Mbak di YouTube atau di sosmed?
Kalau di sosmed ada, mungkin bisa dicari di banyak Kak, asalkan cari aja dari ininya, apa sih namanya, keywordnya, keywordnya itu Kairo, nanti muncul, Kaironya pakai C. Oh, Kairo pakai C, teman-teman ya. Langsung nanti muncul explore Kairo atau pokoknya segala sesuatu yang tentang Kairo. Ini yang out of ini ya Kak, out of university. Kalau university biasanya ya isinya rektor-rektor, terus kunjungan-kunjungan. Tapi kalau mau tahu Kairo lebih jauh, cari aja explore Kairo atau dimanapun itu. Oke. Nah, ini perbincangan kita jeda dulu ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifa di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Keren. Oke Mbak, tadi kan kita sudah bicara mengenai KSW itu adalah organisasi mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Betul. Nah, mulai dari kegiatannya juga tantangannya kan. Nah, menurut Mbak Silvi, kiprah KSW yang nantinya bisa jadi inspirasi bagi mahasiswa sekarang itu apa sih? Oke, kalau untuk kiprah KSW ya, untuk mahasiswi sekitarnya itu, yang pertama KSW itu bukan tumbuh hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain di dalamnya. Jadi kayak di sana itu adalah tempat untuk bertumbuh, tempat untuk bertukar cerita, tempat untuk menorehkan apa yang ada di dalam diri kita, skill-skill yang ada di diri kita kayak gitu. Jadi nggak cuman
oh yaudah nih aku ikut organisasi, tapi udah aja gitu, ntar tahu-tahu udah selesai, terus nanti udah gitu kan demis, selesai gitu. Enggak, di dalamnya itu tempat untuk tumbuh kita gitu. Dan juga bertemu dengan orang-orang Indonesia di Sana, Mesir ya Mbak ya? betul, jadi emang bener-bener ada unsur kekeluargaan gitu loh di dalamnya, kayak gitu. Nah, melihat fenomena yang saat ini yang terjadi nih Mbak, apa kontribusi nyata KSW untuk para mahasiswa Indonesia, bahkan untuk mahasiswa di sana juga? Oke, kontribusi nyatanya, KSW itu bukan hanya sekedar kekeluargaan, ya kan? Kekeluargaan atau tempat kembalinya orang-orang Jawa Tengah, bukan hanya itu. KSW itu yaitu tempat bertumbuh, KSW itu tempat bercerita, KSW itu tempat untuk menorehkan keluh kesah kita. KSW itu tempat di mana ketika kamu nggak tahu nih arah kemana sih pulangnya, sini loh ke KSW, ada kita, kayak gitu. Jadi lagi-lagi kayak jangan pernah canggung, jangan pernah ngerasa kalian jadi orang lain di sana, karena itu keluarga kalian, tempat kembali kalian, kayak gitu. Dari teman jadi keluarga, kayak gitu. Tapi untuk KSW sendiri menanggapi seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia itu gimana Mbak? Seperti yang kemarin tuh yang ramai DPR atau gimana gitu? Oke, kalau untuk kasus-kasus kayak gitu, tentunya kita menanganinya dengan berdiskusi bersama. Ini gimana? Kira-kira apa nih kontribusi yang bisa kita lakukan untuk itu gitu, walaupun kecil kayak gitu. Nanti setelah itu kita munculkan surat atau surat edaran bahwasanya kontribusi kita seperti ini, dan seperti ini, kayak gitu. Wah, seperti ini, seperti itu tuh gimana Mbak? Oke, mungkin dengan dengan memberikan himbauan gitu loh Kak, kayak jangan pertama kita adalah seorang mahasiswi gitu kan, tentunya boleh aja kita terjun ke politik, boleh aja kita terjun ke situ, tapi jangan lupa tujuan pertama kalian itu menuntut ilmu, kayak gitu. Jadi lagi-lagi kalau memang mau turun dan terjun untuk itu, pastikan kalian tidak tergoyahkan, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak himbauan gitu loh Kak, karena kan biasanya ada tuh mahasiswa yang over gitu kan, kayak nggak bisa nih kayak gini, nggak terima atau sebagainya, kayak gitu kan. Nah ini kita kasih himbauan halus, ibarat kata KSW ini kayak ibu sama kayak orang tua gitu. Iya, jadi kayak kalau misal kalian lupa arah, nggak tahu arah, balik aja pulangnya ke KSW. Ibu kalian, kayak gitu. Oke. Nah, apa harapan Mbak untuk kedepannya organisasi ini? Oke, kalau harapan aku untuk kedepannya tentunya semoga KSW bisa jadi organisasi yang inklusif dan bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain, dan lebih aktif, semangat, bukan hanya dalam menuntut ilmu, tapi untuk menorehkan skill-skill yang ada dari diri kita masing-masing, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Nah, yang terakhir nih ya Mbak, ya pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Mbak sampaikan untuk mahasiswa Indonesia? Waduh, saya ini bukan orang apa-apa, tapi setidaknya aku pengen ngasih manfaat, begitupun semangat untuk kalian semua. Aku tuh pernah denger Mahfudot dulu, ada juga dari lagu Nasyid Gontor ya kalau nggak salah, gini bunyinya, manjada wajada, ya kan? Barang siapa bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi kalian jangan pernah yang namanya patah semangat, jangan pernah yang namanya merasa hilang arah, karena apapun itu yang kalian tuju, apapun itu yang kalian butuhkan, ketika kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian akan mendapatkannya. Ketika kalian merasa itu kalian tidak mendapatkannya, pasti Allah akan ganti dengan yang lain, dan itu lebih baik, kayak gitu. Oke, wah inspiratif banget ya teman-teman obrolan kita hari ini bareng Mbak Silvi. Banyak hal yang dapat kita pelajari mulai dari perjuangannya dan juga semangatnya Mbak Silvi. Nah, terima kasih Mbak Silvi sudah hadir di sini berbagi cerita dan juga inspirasinya. Terima kasih juga Kak Uli dan juga tim KPI TV ya. Semoga sukses selalu untuk kedepannya.
Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton tayangan hari ini. Jangan lupa juga saksikan tayangan-tayangan selanjutnya. Saya Uliana Umifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.